I got so much motherfucking design on right now. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2021, Ketua MPR Republik Indonesia yaitu Bapak Bambang Susatyo menyinggung soal wacana untuk mengamandemenkan kembali UUD 1945 pada sidang tahunan MPR. Wacana amandemen ini mengejutkan banyak sekali pihak, khususnya masyarakat Indonesia sendiri, karena hal tersebut diumumkan pada saat keadaan Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, yang mana kita tahu pada saat itu Indonesia itu lagi marak-maraknya terhadap kasus pandemi, sehingga wacana untuk mengamandemenkan UUD 1945 itu dinilai tidak wajar. Pada sidang tersebut, MPR RI itu mengatakan bahwa perubahan amandemen UUD 1945 itu akan dilakukan secara terbatas, hanya pada pasal-pasal yang diusulkan dan dengan dilandasi dengan alasan yang kuat. Dalam sidang itu juga dikatakan bahwa perubahan amandemen itu hanya akan berfokus pada pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Ketua MPR mengklaim bahwa awal mula munculnya ide tersebut adalah karena agar Indonesia itu tidak terus berubah haluan setiap terjadinya pergantian kepemimpinan. Tetapi menurut saya PPHN itu cumanlah kambing hitam yang digunakan oleh MPR RI untuk mewujudkan tujuan lainnya di balik itu semua. Karena apabila wacana amandemen UUD 1945 ini tuh benar-benar terrealisasikan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pasal-pasal yang akan diubah nantinya itu bisa merembes kemana-mana. Maksud saya adalah amandemen UUD 1945 ini itu bisa memicu masuknya perubahan pasal-pasal krusial, seperti pasal yang membahas mengenai periodisasi jabatan presiden dan juga wakil presiden, yang mana kita tahu pada saat ini itu diatur di dalam pasal 7, yang mana pasal 7 itu bunyinya adalah presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, yang mana artinya kepemimpinan dari presiden dan wakil presiden itu terbatas, hanya boleh 2 periode saja. Dengan adanya wacana amandemen ini dikhawatirkan bahwa akan adanya pemberlakuan kembali peraturan ketika masa kepemimpinan Soeharto, di mana pada saat era baru itu dikatakan bahwa presiden itu dapat menjabat seumur hidup. Teman-teman bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau misalnya di Indonesia ini presiden itu diberi tanggung jawab untuk menjabat selama seumur hidup. Menurut penilaian saya, jika hal tersebut terrealisasikan, itu pasti akan menimbulkan banyak sekali kericuhan akibat banyaknya perbedaan pendapat antara berbagai pihak. Lagi pula, jika Indonesia ini dipimpin oleh orang yang sama dalam waktu yang lama, maka itu akan menghambat terjadinya perubahan, dan Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang maju karena cara memimpinnya itu dianggap monoton, sebab orangnya itu yang sama, tidak ada inovasi baru sama sekali. Selain itu, menurut saya, membahas hal yang sensitif seperti ini di saat kondisi Indonesia sendiri sedang kalang kabut dan sibuk untuk mengatasi pandemi, sementara pemerintah malah mengumumkan hal yang menghebohkan, tentu dinilai sangat tidak bijaksana, karena hal ini bisa menyebabkan masalah baru. Masalah yang satu aja belum selesai, masa mau timbul masalah baru lagi, pasti masyarakat bisa menjadi ricuh. Dan pun UUD 1945 ini kan itu merupakan jantung bagi negara Indonesia, sehingga gak perlulah untuk terburu-buru untuk merubahnya. Dan kalaupun misalnya memang harus terjadi perubahan, yaitu dibahas pada waktu yang tepat, bukan ketika masyarakat lagi sibuk-sibuknya memikirkan keselamatan mereka masing-masing. Toh yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu bukanlah perubahan amandemen 1945, tetapi justru bantuan dan solusi dari pemerintah terhadap maraknya pandemi ini. Bagaimana cara mengatasinya? Alangkah lebih baiknya pada saat itu pemerintah lebih fokus dan memprioritaskan untuk mencari solusi bagaimana untuk mengatasi pandemi pada saat itu, dibandingkan malah membahas wacana pengamandemen UUD 1945 yang justrunya nanti bisa menimbulkan kericuhan.